Hai, halo teman-teman semua. Di sini saya Sinta Distiani dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua and happy watching. Kali ini kita akan membahas materi semantik dari perubahan makna dan perubahan analogis. Apakah semua teman-teman tahu mengenai perubahan makna? Menurut Manaf tahun 2010 halaman 106, makna suatu bahasa dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor oleh pemakai bahasa tersebut. Dari perubahan makna inilah, perubahan makna mencakup perluasan, pembatasan, pelemahan, pengaburan, dan pergeseran makna yang tampak di dalam penggunaan bahasa. Jadi, perubahan makna adalah berubahnya makna suatu leksem atau satuan leksikal. Perubahan makna tersebut dapat berupa perubahan konsep atau perubahan nilai rasa. Lalu ada perubahan semantik. Menurut Hair dan Loni Agustina tahun 1995 halaman 186, perubahan semantik yang paling sering terjadi adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin meluas, menyempit, atau berubah total. Hal senada juga diungkapkan oleh Ramadhansyah tahun 2010 halaman 22-23 yang menyatakan bahwa perubahan makna pada leksikon sebuah bahasa dapat terjadi karena proses sebagai berikut. Proses yang terjadi di dalam perubahan makna yang pertama, meluas atau generalisasi, yang kedua, menyempit atau spesialisasi, yang ketiga, peninggian makna atau amelioratif, yang keempat, penurunan makna atau peyoratif, yang kelima, ada pertukaran atau sinestesia, dan yang keenam, ada persamaan atau asosiasi. Namun yang akan kita bahas kali ini mengenai penurunan makna atau peyoratif ataupun pejoratif yang memiliki arti perubahan makna yang berupa leksem yang semula dirasakan halus, kemudian karena faktor tertentu makna leksem atau satuan leksikal tersebut dirasakan bermakna kasar atau sebutan untuk perubahan makna denotatif yang maknanya ditambahkan nilai atau makna negatif. Dapat dikatakan pula dari sebuah kata yang pada awalnya memiliki makna yang positif atau baik, namun karena berbagai faktor tertentu, kata tersebut dapat berubah menjadi bermakna kasar atau memiliki makna yang negatif.
Adapun contoh menurut Gritters, silly dalam bahasa Inggris artinya pandir atau bodoh, yang pada awalnya bermakna patut dikasihani. Adapun contoh lain menurut Rimmer memberikan contoh monkey menjadi monyet, parasite menjadi parasit, dan pig menjadi babi. Dan contoh lainnya adalah mendepak menjadi mengeluarkan. Kalimatnya, dia berhasil mendepak Bapak Ahmad dari kedudukannya. Ataupun kata menjebloskan menjadi memasukkan. Kalimatnya, karena kesalahan yang dilakukannya, akhirnya polisi menjebloskannya ke dalam sel. Lalu yang kedua, ada peninggian makna atau amelioratif. Amelioratif ini memiliki arti leksem atau satuan leksikal yang dahulu dirasakan kasar atau tidak sopan, sekarang diganti dengan leksem atau satuan leksikal lain agar makna yang dirasakan halus atau sopan, menurut Manaf tahun 2010 halaman 113. Amelioratif termasuk ke dalam kelompok pejoratif tersebut, perubahan makna dengan menyertakan emosi yang positif. Atau dapat dikatakan pula, kata yang pada awalnya memiliki makna negatif atau tidak sopan, kini berubah menjadi memiliki makna yang positif. Adapun contohnya yaitu kata buta menjadi tunanetra. Kata buta dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketidakmampuan panca indera mata untuk melihat. Kata ini dianggap kurang sopan bila diucapkan atau ditunjukkan kepada seseorang. Contoh dalam kalimatnya, meskipun kini telah menjadi buta, Andi tetap bersikeras menyelesaikan pendidikannya di Universitas A. Adapun contoh lain, kata buwi menjadi lembaga permasyarakatan. Kata buwi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penjara. Kata ini memiliki kesan yang negatif jika diucapkan. Setelah mengalami ameliorasi, kata buwi diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Kata ini memiliki kesan yang lebih halus, yaitu tempat pembinaan bagi para tahanan. Jika diterapkan dalam kalimatnya, contohnya akan seperti ini. Setelah keluar dari buwi, emosinya tidak lagi meledak-ledak seperti dulu. Menjadi, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, emosinya tidak lagi meledak-ledak seperti dulu. Lalu yang ketiga ada perubahan analogis. Dalam perubahan bahasa, perubahan analogis terjadi ketika satu tanda linguistik diubah dalam bentuk atau makna untuk mencerminkan item lain dalam sistem bahasa
berdasarkan analogi atau kesamaan yang dirasakan. Kelompok perubahan makna ini meliputi perkembangan semantik kata yang dilakukan dengan mengambil makna polisemis kata lain. Bila dua ungkapan semacam itu berasal dari bahasa yang berlainan, merupakan kata pinjaman atau pungutan. Atau dapat dikatakan pula perubahan analogis ini mengenai keteraturan bahasa. Keteraturan bahasa ini terjadi apabila bahasa asing akan diserap ke bahasa Indonesia. Contoh dalam perubahan analogis yaitu kata Yunani angelos artinya bermakna pesuruh. Lalu, kata pesuruh tersebut berkembang menjadi pesuruh Tuhan atau malaikat. Dalam bahasa Belanda, zwart market memiliki arti pasar hitam atau pasar gelap. Zwart geld, uang hitam atau uang gelap. Sehubung dengan kata itu, kata Belanda geldwissens dan kata pencucian uang aslinya berarti mencuci uang menjadi putih, lalu berkembang menjadi physical laundering atau pencucian uang. Dalam bahasa Indonesia, istilah pencucian untuk semua pengesahan hal atau barang lain yang ilegal dipakai. Terjemahan bahasa Belandanya witwassens pemutihan, seperti pemutihan izin bangunan, pemutihan pajak.